Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi tentang Qasasul Anbiya yang sudah pernah saya sampaikan di bulan Ramadan tahun lalu. Tasih kalingan boten Bapak Ibu sampai mana materinya? Oh lali kabeh nggih. Dalam catatan saya Bapak Ibu, dan saya pilihkan karena waktunya singkat, adalah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman ini yang di dalam kalangan orang Yahudi dikenal dengan nama Salomo atau Salomon, bukan Ottoman. Benten nggih, kisahnya beda, kontradiksi. Ini Salomon atau Sulaiman. Sulaiman hidup di masa bapaknya juga masih hidup, dan sama-sama memiliki keistimewaan dunia, keistimewaan akhirat, kejayaan bumi, kejayaan langit. Berdua juga seorang raja, berdua juga seorang kepala negara. Jadi di waktu bapaknya masih menjadi raja atau kepala negara, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun juga dikaruniai banyak keistimewaan, termasuk mukjizat. Tentu saja mukjizat yang Allah berikan sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu. Di zaman itu banyak orang berhukum, maka Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Daud yang juga menurunkan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Allah memberikan lebih. Sulaiman dianugerahi Allah bisa berkomunikasi dengan makhluk manapun, bisa berbicara, bisa berinteraksi dengan hewan, dengan angin, dengan bangsa jin dan makhluk-makhluk yang lain. Disinilah Nabi Sulaiman bisa bekerja sama di dalam memimpin sebuah negara. Ketika ada masalah, bapaknya juga masih hidup, Nabi Sulaiman pun bisa mengatasinya dengan mudah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, ketika ada masyarakat yang mengajukan perkara, seorang pemilik kambing dengan seorang pemilik kebun. Kambingnya seorang ini masuk di kebunnya orang lain dan merusak perkebunan. Maka yang punya kebun protes karena kebunnya merasa dirusak oleh pemilik kambing. Pemilik kambing pun tidak mau bertanggung jawab karena kambing masuk perkebunannya, kan atas ulah kambing sendiri, tidak disalahkan. Lalu Nabi Daud yang memberi keputusan dan Nabi Sulaiman pun melihat bagaimana ayahnya memberikan keputusan itu secara adil. Apa keputusannya? Yaitu seorang pemilik kambing
harus membayar ganti rugi kepada pemilik kebun yang kebunnya dirusak oleh kambing walaupun tidak sengaja. Apa ganti ruginya? Kambingnya harus diserahkan kepada pemilik kebun. Itu keputusan yang adil menurut masyarakat ketika itu dan juga Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sulaiman masih kecil Bapak Ibu, katakan remaja, tapi mencoba memberikan usul, ya ayahku, apakah tidak ada kebijakan yang lebih bijaksana? Lalu Daud mengatakan, apa ya anakku? Nabi Sulaiman memberikan saran dalam bentuk yang lain. Bagaimana cara mengatasi yang lebih adil? Apa sarannya? Wahai ayahku, kenapa tidak sebaiknya kambing yang diserahkan kepada pemilik kebun ada batas waktunya? 1 bulan apa 1 tahun? Sekiranya dihitung ganti ruginya sudah cukup, kambingnya dikembalikan kepada pemiliknya agar pemiliknya juga tidak rugi. Kan kalau kambingnya diserahkan rugi, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa nggaduh lagi. Tapi kalau pemilik kebunnya sudah cukup dirasa ganti ruginya sudah terpenuhi, kambingnya dikembalikan agar pemilik kambing bisa bekerja kembali dengan kambingnya. Rupanya ini keputusan yang lebih adil daripada keputusan bapaknya. Nabi Daud tidak salah. Kalaupun salah, Allah memberikan sifat maksum. Itulah sifat yang diberikan Allah kepada para nabi yang tidak pernah salah, terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Maka nabi itu suci Bapak Ibu, karena memiliki sifat maksum. Berbeda dengan para wali. Para wali bukan maksum tapi mahfud. Enggak pakai MD nih. Mahfud itu terbebas dari kesalahan dosa besar, tapi dosa kecil kadang sempat dilakukan walau tidak sengaja. Tapi para wali begitu merasa berdosa, walau kecil segera bertaubat. Itulah para wali, memiliki sifat mahfud bukan maksum. Bagaimana dengan kita? Kita sifatnya maklum, biasa salah, baik dosa besar apalagi dosa kecil. Makanya al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi Bapak Ibu, salahnya harus berbeda, tidak boleh sama. La yuldahul mu'minun fi juhrin marrotain. Seorang beriman tidak boleh terantuk batu 2 kali. Tidak boleh salah 2 kali di tempat yang sama. Jadi boleh salah tapi harus berbeda kesalahannya. Kalau sama tidak boleh. Itu seorang muslim yang memiliki sifat maklum, harap dimaklumi. Kembali kepada Nabi Sulaiman Bapak Ibu, Allah juga memberikan kekuatan mukjizat menguasai bangsa-bangsa lain, makhluk-makhluk lain. Ketika Nabi Sulaiman membangun sebuah negara, membangun istana, membangun kota-kota, itu seringkali hanya tinggal memerintahkan bangsa jin. Jadi kalau di Indonesia dulu siapa nggih Bapak Ibu? Bandung Bondowoso nggih. Ya sejenis itulah. Bahkan setiap kali bepergian Nabi Sulaiman cukup dengan menggunakan angin, tinggal panggil saja angin datang. Maka negara manapun yang jauh yang harus ditempuh dalam waktu 1 bulan cukup di waktu pagi. Pulangnya begitu, yang harus memerlukan perjalanan 30 hari cukup ditempuh di waktu sore dengan menggunakan angin. Mau mencoba? Mboten saged nggih. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi pilihan. Bapak Ibu, setiap hari Nabi Sulaiman punya kebiasaan mengadakan briefing lewat upacara. Jadi setiap hari ada upacara, apapun programnya selalu upacara. Misalnya suatu saat hendak meninjau suatu daerah, maka dalam perjalanan sempat melewati kerajaan semut.
Melihat pasukan Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya yang hebat, semut ini berlarian karena takut diinjak. Raja semutnya berpidato, "Wahai bangsaku, lari, lari, sembunyi, ini ada Sulaiman mau lewat." Semut tidak tahu kalau Nabi Sulaiman ternyata mampu mendengar ucapannya. Maka Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya agar tidak melanjutkan perjalanannya, menunggu sampai semut-semut masuk di dalam istana kerajaan semut. Maka begitu semut masuk ke dalam liangnya semua, Nabi Sulaiman baru bisa melanjutkan perjalanannya. Sebegitu Bapak Ibu, betapa kuat kekuasaannya, tapi memperhatikan, memberikan kehidupan bagi makhluk yang lemah sekalipun. Mestinya begitu ciri seorang pemimpin yang mampu memberikan perlindungan kepada makhluk apapun, termasuk yang lemah. Begitu juga amal-amal yang lain. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan infak, sedekah yang wajib harus dilakukan oleh semua rakyatnya, termasuk hewan, mereka pun berbondong-bondong memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Maka datang gajah menyumbang kerbau, kerbau datang menyumbang kambing, kambing datang menyumbang ayam, ayam datang menyumbang balang, balang datang menyumbang semut, lalu dikumpulkan semuanya di hadapan Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Kerbau Pak yang merasa menyumbang kambing dan gajah yang merasa menyumbang kerbau melihat balang menyumbang semut tertawa, menghina. "Hai balang, apa sumbanganmu?" "Semut kecil, gak ada gunanya bagi Nabi Sulaiman, raja yang kekuasaannya luar biasa. Lihat aku," kata gajah, "aku nyumbang kerbau." Nabi Sulaiman dengar, jangan dikira tidak dengar, lalu mengatakan, "Wahai gajah, memang sumbanganmu besar, yaitu kerbau. Tapi itu wajar karena kamu besar. Jadi balang juga wajar karena balang kecil, sumbangannya kecil, yaitu semut. Yang tidak wajar kalau gajah nyumbang semut, balang nyumbang kerbau. Gajah besar masa sumbangannya kecil, semut kecil, balang kecil, masa nyumbang kerbau." Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang kaya sumbangannya besar, wajar. Kalau ada orang miskin sumbangannya kecil juga wajar. Kalau ada orang kaya nyumbangnya kecil, patut diragukan amalnya. Wong sugih kok nyumbangnya sithik. Apalagi yang miskin nyumbangnya besar. Jangan-jangan lah panjenengan nyumbangnya pinten babene wonten manten. Nah, tertutup rahasia. Tapi yang jelas kita bisa belajar dari Nabi Sulaiman yang memberikan pelajaran kepada makhluk-makhluk pasukannya untuk berlaku adil, termasuk di dalam berinfak dan bersedekah. Nabi kita juga memberikan pelajaran kepada kita ketika bersedekah, janganlah berlaku boros dan kikir. Nah, ini perlu kecerdasan ini. Bagaimana infak yang tidak boros dan juga tidak kikir. Ilmunya Nabi Sulaiman. Ketika evaluasi, briefing dan upacara di kesempatan yang lain Bapak Ibu, semua pasukan hadir kecuali burung yang bernama burung hudhud. Di sini pun Sulaiman berlaku adil. Dia absen, yang tidak datang harus mempertanggungjawabkannya. Maka begitu upacara selesai, burung hudhud datang harus mempertanggungjawabkannya. Semuanya diberikan hukuman bagi yang tidak disiplin, yang hadirnya terlambat, kecuali dapat memberikan alasan yang jelas dan tepat. Dan burung ini menceritakan kalau selama ini berkeliling dan penasaran ketika menjumpai satu negara, satu bangsa yang dipimpin oleh seorang wanita namanya Ratu Balqis. Inilah yang digunakan oleh burung hudhud sebagai pertanggungjawaban tidak hadir di dalam upacara. Maka karena alasannya tepat, Nabi Sulaiman memaafkan. Bahkan sekaligus memberikan tugas kepada burung hudhud untuk menyampaikan surat
Surat perintah dari Nabi Sulaiman ditujukan kepada Ratu Balqis untuk segera masuk ke dalam agama Islam. Karena ternyata Balqis ketika itu belum menganut Islam. Begitulah Bapak Ibu, di mana-mana dari dulu di zaman Nabi selalu menyampaikan tugas pertama adalah dakwah, mengajak masuk Islam, tidak menguasai, tidak menjajah negara yang lain, bangsa yang lain. Tapi ketika kerajaan lain menolak, baru masuk pada misi yang kedua. Selain mengajak masuk Islam, juga menguasai. Apalagi Ratu Bilqis juga menolak, memberikan surat balasan yang isinya, kamu tidak akan bisa mengalahkan kerajaan saya yang kaya raya. Maka Nabi Sulaiman pun membalas lagi di dalam suratnya, kamu tidak akan pernah mengalahkan saya. Kalau tidak segera masuk Islam, aku akan datang dengan segala bala tentaranya. Aku pastikan kamu akan kalah dan hancur. Ini Nabi Sulaiman Bapak Ibu tidak tergiur oleh kecantikan Ratu Balqis. Maka pikir-pikir punya pikir, Ratu Balqis akhirnya yang datang ke kerajaan Sulaiman dengan membawa banyak harta. Siapa tahu dengan harta Sulaiman telak, tergoda, sehingga tidak bisa menguasai kerajaan Balqis. Dikiranya begitu. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman menyiapkan segalanya, termasuk memerintahkan kepada pasukan-pasukannya, siapa yang bersedia memindahkan singgasana Balqis di hadapanku. Maka tampil seorang jin, Pak. Wahai jin, kamu bisa memindahkan singgasana Balqis? Siap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kata jin, sebelum Tuan berdiri, singgasana sudah ada di hadapannya. Wah, keren ini jin. Kata Sulaiman, ada yang lebih bisa? Tampil seorang mukmin, orang beriman, orang alim mengatakan, ya tuanku, sebelum Tuan kedip, istana singgasana Balqis sudah ada di depannya. Luar biasa, Pak. Sebelum kedip sudah datang. Maka ketika Ratu Balqis sampai di kerajaan Sulaiman, kaget, singgasananya sudah ada di negerinya Sulaiman. Itu kejutan pertama buat Ratu Balqis. Belum yang lain-lain. Kalau sekarang banyak banyak gedung, banyak bangunan yang di latarnya, di halamannya ada kolam ikan. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada, Pak. Bahkan ditutupi dengan kaca-kaca bening. Sehingga ketika Balqis datang dengan bala tentara para wanita, itu dikiranya istana kebanjiran. Yo sempat ngerasain istana apa kebanjiran. Padahal ditutupi kaca. Sehingga Balqis dan pasukannya memasuki istana, roknya dicincing, Pak. Dikiranya banjir, padahal ada kacanya. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan. Ringkas cerita Bapak Ibu, kebetulan waktunya pendek, melihat kejayaan dunia saja Ratu Balqis kalah, apalagi kejayaan akhirat. Maka di waktu yang singkat, tidak butuh waktu lama, tidak butuh peperangan, bersatulah dua kekuatan besar, kerajaan wanita dan kerajaan seorang laki-laki yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu Bapak Ibu, namanya Ratu Bilqis, ya pikir-pikir kan masih single, tentu mencari pendamping. Nah kalau Balqis seorang ratu, masa pendampingnya Perdana Menteri? Masa pendampingnya seorang pembantu? Tentu yang lebih tinggi jabatannya. Siapa Bapak Ibu? Tiada lain ya rajanya sendiri, yaitu Nabi Sulaiman. Maka berdua menikah, berkeluarga, dan menjadikan kerajaan bersatu menjadi kerajaan besar, menjadi kerajaan yang Allah berikan barokah dunia akhirat. Inilah kisah singkat dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai nabi dan pendiri bangsa Israel. Walaupun Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, sebenarnya yang memulai pertama adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa.
atau Baitul Maqdis dengan kekayaannya yang dikumpulkan selama 20 tahun bekerja di pamannya namanya Syekh Laban. Pulang dengan membawa 4 istri dan 12 anaknya kembali bertemu bapaknya Nabi Ishak, dan disitulah mulai membangun Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Sulaiman hanya meneruskan membangun kembali kota suci yaitu Baitul Maqdis yang sekarang sedang menjadi masalah. Bangsa Israel merasa punya hak untuk mengambil kembali kejayaan Nabi Sulaiman yang ada di istananya, berada di bawah Baitul Maqdis. Itu peninggalan Nabi Sulaiman. Tidak besar Bapak Ibu, ukurannya hanya 3 kali 4. Tapi bangsa Israel punya keyakinan kalau bisa mengambil itu akan menjadi jaya yang namanya bangsa Israel, seperti jaya ketika Nabi Sulaiman. Demikian Bapak Ibu kisah singkat dari Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, termasuk bagi kita yang sedang berpuasa, belajar dari kesabarannya. Kesabaran memiliki ilmu yang tinggi, menahan dari kesombongan, sabar di dalam memutuskan perkara, tidak tergesa-gesa, dan sabar-sabar yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.